Kembali lagi bersama saya, Kang Fanzo, dengan lanjutan chapter bab 1039, memurnikan base flame. Banyak sinar lampu berkelap-kelip di terowongan yang luas itu. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Linian sendiri sudah cukup untuk menangani masalah pengendalian kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak perlu mengalihkan perhatian apapun. Dia menempatkan semua fokusnya pada flame creation skill. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan panjang 1 bulan ini melalui terowongan luar angkasa, itu akan menguntungkan bagi Xiaoyan. Tentu saja, flame creation skill ini adalah teknik 2 tingkat atas dari Demon Flame Valley. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa padanya, dan kemungkinan ada sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun ini jelas tidak menghalangi Xiaoyan karena dia memutuskan untuk mempraktikkannya. Perhatian Xiaoyan menjadi sepenuhnya terpusat pada metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan. Pada hari pertama, perjalanan flame creation skill di masa lalu mengharuskan 3 orang untuk mempraktikkannya bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan life transforming flame. Namun setelah peningkatan tambahan oleh All Ground Demon Ghost selama bertahun-tahun, flame creation skill saat ini berada benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini dengan benar, Xiaoyan tanpa sadar merasa tercengang dengan kemampuan hantu setan tanah tua. Kekurangan dari flame creation skill ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja sebagai hasilnya, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Berdasarkan apa yang terekam di gulungan skill penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang dan menggunakan duoki seseorang untuk memurnikan. Tentu saja, gumpalan biji api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan pemusnahan lotus api oleh Xiaoyan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, menyempurnakan sesuatu dengan metode yang tercatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini. Memungkinkan benih api untuk terus berkembang dan memperkuat. Ini mungkin tampak tidak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya, tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika mencobanya. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memurnikannya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Lagi pula, penyempurnaan flame creation skill cukup istimewa. Ini membutuhkan seseorang untuk memaksa benang doki seseorang dalam nyala api selama penyempurnaan. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, tidak mungkin melakukan tugas ini. Langkah terakhir untuk menggabungkan ketiga api setelah mereka disempurnakan bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir dengan kegagalan, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan berakhir dengan kerugian lebih dari yang diperoleh. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan skill penciptaan api ini berkali-kali lebih sulit dibanding berlatih versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa agak tidak bisa berkata-kata. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi bintang 7 Duzong. Dia mampu meningkatkan skill flame creation menggunakan metode ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan ditarik dari gulungan. Dia menghembuskan napas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol
giok muncul, ada 3 kelompok api yang menyala di dalam botol giok. Warnanya biru, coklat, dan merah. Ketiga kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiaoyan dari rumah lelang. Untuk melatih keterampilan penciptaan api, langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiaoyan melihat api yang menyala di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah segera. Tiba kelompok api dilepaskan. Xiaoyan melirik ketiga kelompok nyala api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut menggabungkan mereka ke dalam tubuh. Tetapi Xiaoyan saat ini bisa disebut spesialis permainan api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawinya. 3 jenis api binatang baru saja masuk tubuh Xiaoyan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka, mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya, api binatang buas ini hanya gorengan kecil. Bahkan biji api mereka yang tumbuh dengan ganas menjadi jauh lebih lemah. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menjadi tantangan baginya. Bahkan tanda Glazed Lotus Heart Flame melindungi bagian dalam tubuhnya. Dengan tubuhnya yang telah mengalami pemurnian banyak harta alam seperti Heaven Mountain Blood Full dan Asian Phoenix Essence Blood, ia hampir tidak akan terluka. Bahkan jika binatang ini api akan meledak. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lambat. 3 bundel dauki yang kuat dicampur dengan beberapa nyala api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu mereka masing-masing membungkus kelompok api binatang. Langkah kedua, perbaikan. Xiaoyan yang bergumam di dalam hatinya. Doki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok doki yang berputar dengan cepat, mengikuti rotasi kelompok doki. Tekanan di dalamnya sangat melonjak. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok beast flame mulai berganti-ganti antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiaoyan juga menyerbu ke dalam, menyatu api. Segera biji api dalam api binatang itu mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiaoyan. Dengan menggunakan ini, Xiaoyan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Xiaoyan mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya diberikan pada penyempurnaan ini. Setelah memasuki kondisi pelatihannya, dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun Xiaoyan tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak benar mengganggunya. Takut dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan sesuatu yang salah dengan Xiaoyan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung bahwa dia saat ini adalah seorang ahli Do Huang dan bahwa kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak doki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan di sisi lain. Xiaoyan tampak seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di dalam kabin. Orang ini hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi pelatihan untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tanyanya menuangkan gelombang duoki di dalam kapal luar angkasa dengan cara biasa. Setelah itu,
Dia melihat Xiaoyan di kabin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumul pada dirinya sendiri. Sementara itu, Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari, sedikit bergerak. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiaoyan yang telah membuka matanya menghela napas panjang. Sukacita juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api syukuran ibu jari yang tidak signifikan diam-diam muncul. Setelah itu, mereka terbang mengelilingi jarinya seperti roh. Sedikit hawa panas dipancarkan secara samar-samar. Setelah 20 hari, Xiaoyan berlatih tanpa lelah. Ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menanggung pemurnian yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan seseorang akan kesulitan memungkinkan ketiga api binatang ini. Sedemikian rupa, tanpa waktu setengah tahun, bagaimanapun mereka tidak akan memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill Flame Creation ini. Selama aku menemukan lebih banyak api binatang untuk memberinya makan di masa depan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi api transformasi kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan pemusnahan api lotus. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah paling sulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Oke guys.